Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu dengan tema New Love ya. Cinta baru. Jadi cinta baru yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Kita akan lihat untuk ciri-cirinya, tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua ya. Yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Readingan ini bersifat timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton ataupun baru nemuin video ini. Ya, dan untuk bacaan zodiak lainnya kalian bisa lihat di beranda ya atau di list video channel ini, dan readingannya semua bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton ya sampai kapanpun kamu ketarik untuk nonton. Oke? Sekarang kita langsung baca aja ya. Di sini kartunya udah kita shuffle. Oke? Kita baca dari kartu tarotnya dulu di sini. Kita punya Four of Pentacles ya. Kemudian Four of Cups. Kemudian kita ada Eight of Cups, kemudian ada King of Wands. Oke. Di sini aku lihat ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Di kartu pertama kita punya ada Four of Cups. Four of Pentacles ya. Seseorang ini orang yang cukup keras kepala ya, orangnya degil, orangnya egois ya, tapi dia ini pandai menyimpan uang gitu ya, orangnya pandai berhemat di sini. Walaupun dia keras kepala gitu ya, orangnya agak sedikit egois, tapi juga ada yang cemburuan di sini. Oke. Posesif ya, cemburuan orangnya. Kemudian di Four of Cup di sini aku ngelihat lebih ke orang yang mungkin suka ngelamun atau suka menyendiri gitu, merenung gitu. Ya, tapi ada juga di sini orang yang kayaknya kalau membuat pertimbangan tuh lama banget kayak gitu ya orang ini, karena orangnya cukup ego gitu ya, egois gitu ya, degil. Jadi kayak mungkin dia orang yang bertahan dengan prinsip gitu ya, tapi itu agak membuat dia sering ragu gitu ya dalam membuat satu keputusan gitu. Dan aku juga ngeliat di sini orang yang kurang bersyukur ya, dia selalu melihat apa yang dimiliki orang lain gitu ya, atau menginginkan apa yang seperti orang lain gitu ya, menginginkan apa yang dimiliki orang lain atau seperti orang lain gitu. Jadi dia nggak melihat apa yang sudah dia miliki, ibarat kayak kurang bersyukur lah gitu loh. Oke, selalu menginginkan yang lebih kayak gitu ya. Makanya orang seperti ini tuh kadang sering kehilangan kesempatan gitu ya, sering menyia-nyiakan sesuatu gitu ya. Oke. Tapi juga mudah ini ya, mudah menyesal gitu loh orangnya, mudah menyesal, mudah kecewa gitu ya, karena dia nggak bisa melihat potensi dalam dirinya ya. Jadi kayak orang yang mudah kecewa gitu loh, membandingkan dirinya dengan orang lain, tapi sebagai dilihat dari sisi negatif gitu ya, bukan untuk support dia, motivasi dia itu enggak, tapi justru buat dirinya tuh down gitu loh, nggak ngelihat potensi dalam diri gitu loh. Oke. Dan juga ada Eight of Cup di sini. Oke. Orang ini kayaknya ada beberapa orang yang masih dalam satu pencarian gitu ya. Maksudnya pencarian di sini kayak dia ini
orang yang tidak tahu atau belum tahu apa yang bisa membuat dia bahagia gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan di dalam sebuah hubungan bisa saja ya orang ini kayak masih belum bisa tahu apa yang dia inginkan. Ya, nggak bisa diajak serius ya orang seperti ini gitu. Contoh misalkan ya, karena aku di sini kayak dapet feel gini, seseorang ini mungkin kayak baru ditinggalkan gitu ya. Ada yang beberapa seperti itu, baru ditinggalkan atau baru meninggalkan pasangan. Jadi seseorang ini kayak orang yang baru berusaha untuk move on gitu loh. Ya, jadi orang seperti ini tuh masih dalam keadaan mencari kebahagiaan karena dia kan masih dalam proses move on ya. Proses move on itu kan orang yang lagi sedang patah hati, orang yang lagi sedang kecewa, orang yang lagi sedang tidak bahagia dan mencari kebahagiaan kayak gitu ya. Jadi hati-hati karena dia masih belum bisa melepaskan beban dari masa lalu ya. Biasanya orang-orang seperti ini mencari pelarian gitu ya, karena dia berharap ada yang menjadi tempat untuk dia numpahin gitu loh ya. Jadi ini kalau misalkan jadian sama kamu itu antara yakin dan gak yakin gitu. Dia cuman jalanin, yang penting dia bahagia gitu loh, dapat perhatiannya kamu, dapat kasih sayangnya kamu. Jadi dia ini hanya akan ibaratnya tuh apa ya, pengen dapat asupan dari kamu gitu, tapi mungkin kamu gak akan dapat feedback gitu loh. Kan dalam sebuah hubungan itu kan harus seimbang gitu loh ya. Bisa saja orang ini tuh karena dalam proses healing ya, bisa saja dia itu kayak egois. Seperti yang aku bilang tadi, orangnya memang tipikal orang yang egois, jadi kayak pengen diperhatiin terus gitu ya, pengen di support terus gitu, tapi dia nggak ngasih perhatian balik sama kamu kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa paham ya gitu. Karena aku lihat di sini dia dalam proses move on gitu. Kalau kamu menginginkan hubungan yang serius, orang ini kayaknya nggak bisa gitu loh, belum bisa gitu. Pasti dia akan cari-cari alasan kayak gitu. Oke. Dan di sini ada King of Wands. Nah, di King of Wands ini aku lihat seseorang yang mandiri, masih pengen sendiri gitu loh, kayak masih belum pengen terikat satu komitmen gitu loh, atau keseriusan gitu. Ya, bisa saja kamu itu seperti yang bilang tadi, mungkin kamu dijadiin pelarian gitu, seolah-olah udah bersama kamu, bahagia bersama kamu gitu ya, biar terlihat dianya happy gitu ya, dianya baik-baik aja gitu, padahal di dalam hatinya dia tidak merasa bahagia gitu. Oke, jadi kayak terlihat luarnya aja dia itu udah bener-bener bisa bahagia dengan dirinya sendiri gitu, tapi dalamnya enggak gitu ya. Orangnya ini aku ngelihatnya ada yang seumuran atau lebih dewasa dengan kamu, atau di sini dia tipikal orang yang umur 30 ke atas juga gitu ya. Jadi orangnya udah dewasa gitu loh. Ada yang di sini orangnya dari luar tuh cukup menarik gitu ya. Ada orang yang cukup menarik, kemudian orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi ini beda lagi ya, beda lagi dengan orang yang berusaha move on. Ini mungkin ini ada lagi ya, sesuaikan aja nanti dengan situasi dan kondisi kamu. Ini aku ngeliatnya orang ini seseorang yang bertanggung jawab. Kemudian mungkin orangnya tinggi ya, tinggi. Ya orangnya tinggi gitulah ya, dari segi fisik itu badan dia tinggi. Kemudian kalau perempuan ya dia cukup strong ya, memiliki energi yang kuat gitu ya, percaya dirinya juga tinggi gitu. Jadi bisa dari fisik itu, luar itu mungkin dia cantik, menarik, kemudian mungkin dia juga punya pekerjaan sendiri ya, seperti pengusaha gitu ya. Yang jelas dia punya karir atau kerja sendiri gitu, atau di sini memang orangnya ya pembisnis gitulah ya.
Dan aku juga ngeliat dia ini nggak suka diperintah ya. Ada beberapa yang orangnya nggak suka diperintah gitu. Ya, jadi apa ya? Ya pokoknya nggak suka diperintah gitu loh orangnya ini. Mudah bergaul, ya. Ada yang mudah bergaul di sini. Tipikal orang yang ceria juga ya aku ngelihatnya. Ya, orang yang ceria, pandai menutupi kesedihannya gitu loh. Jadi kayak ketika dia di luar atau bertemu dengan orang-orang itu kayak seolah-olah dia itu nggak punya masalah, baik-baik aja, pandai menutupi masalah dia gitu. Tapi ketika dia sendiri, mungkin dia banyak merenung, bahkan mungkin dia menangis sendiri kayak gitu loh istilahnya ya. Dan memang orang ini egonya tinggi ya, jaga image banget gitu orangnya. Oke. Dan kita lihat dari oracle-nya. Di sini kita punya very soon. Oke. Kamu akan segera ya bertemu dengan orang ini. Kemudian soulmate, ada yang beberapa ini adalah soulmate-nya kamu. Kemudian di sini ada you deserve love. Oke. Ya. Dia adalah orang yang tepat buat kamu ya. Ada beberapa yang di sini seperti yang aku bilang tadi ya. Dia ini sosoknya bertanggung jawab ya, udah dewasa gitu. Dan mungkin dia juga orang yang siap untuk serius gitu. Oke. Dan orang yang, karena di sini soulmate ya, jadi memang mungkin kamu dengan dia memang ada ketertarikan di sini gitu. Dan kamu juga ngerasa di awal bertemu dengan dia tuh mungkin dia orang yang tepat buat kamu gitu. Ada perasaan seperti itu gitu, karena di sini ada soulmate. Jadi kalian dua-duanya ngerasa cocok gitu loh. Oke. Dan ada beberapa di sini adalah seseorang yang udah kamu kenal ya. Orang ini selama ini tuh kayak memperhatikan kamu, tapi dia belum maju gitu ya. Orang ini belum maju. Tapi ketika di waktu yang tepat di sini, orang ini bakal nembak kamu ya. Orang ini udah lama memperhatikan kamu gitu. Ya, orang yang udah lama memperhatikan kamu, dan dia kayak menunggu waktu yang tepat, atau bisa juga dia menunggu, dia yakin 100% sama kamu gitu loh. Oke. Baru dia maju ke kamu gitu. Tapi ada juga beberapa di sini mungkin ini seseorang yang pernah menjalin hubungan sama kamu ya, tapi saat ini kamu mungkin lagi sedang diem dengan dia cuekin kamu gitu. Tapi orang ini kayak ada penyesalan gitu ya, karena udah mengabaikan kamu atau menyia-nyiakan kamu, nggak menghargai kamu gitu. Karena ternyata dia ngerasa nggak bisa bahagia gitu ya, nggak bisa move on dari kamu gitu, sehingga dia kayak memutuskan untuk kembali sama kamu di sini. Gitu. Oke, ini kayaknya kamu yang saat ini diem deh gitu, atau kalian mundur gitu, atau dianya memang silent treatment gitu ya, dianya diem, kemudian kamu juga diem kayak gitu. Tapi kamu masih sering mikirin dia, ngelamunin dia, pengen ketemu dia lagi, atau berharap dia balik lagi kayak gitu loh ya. Ada beberapa yang seperti itu ya. Tapi ada beberapa yang orang ini selama ini memperhatikan kamu, tapi belum ada effort maju ke kamu gitu, karena dia butuh yakin dulu gitu ya, apakah kamu orang yang tepat untuk dia atau enggak gitu loh ya. Diri dia kayak perhatiin kamu gitu ya, kemudian dia pertimbangkan gitu ya, lihat kamunya tuh seperti apa kayak gitu loh.
pelajarinya bisa juga seperti itu. Oke. Sesuaikan aja ya nanti dengan situasi dan kondisi kamu. Coba kita lihat di sini inisial ya, inisial kamu atau dia. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini ada M, ada W, ada V, ada B, ada T ya. T, B, V, W, M. Oke, itu untuk inisial kamu atau dia. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Sekian dulu bacaan dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa.